Selamat datang kembali di channel saya Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai uji multikolonialitas dengan metode nilai eigenvalue dan condition index yang memakai software SPSS untuk pengolahan data. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, multikolonialitas sendiri artinya adalah terjadinya hubungan linear antar variabel-variabel bebas. Hakikatnya adalah bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Itu adalah yang diharapkan dari sebuah proses regresi. Tetapi apabila pada prosesnya terjadi penyimpangan di mana selain X mempengaruhi, X juga memiliki korelasi linear terhadap variabel X lainnya, maka itu disebut dengan penyimpangan atau penyakit regresi. Nah, untuk mengecek itu, kita lakukan yang namanya uji multikolonialitas. Dan jadi inilah rumus dari mencari nilai dari matriks korelasi, ya, atau kondisi dari matriks korelasi, yaitu eigenvalue atau kondisi dari matriks korelasi adalah lambda max per lambda min. Itu adalah rumusnya. Jadi biasanya itu eigenvalue outputnya itu dimulai dari angka yang terbesar sampai ke bawah itu angka yang terkecil. Sebaliknya adalah condition index nanti outputnya itu dimulai dari angka terkecil sampai angka yang terbesar. Apabila kita nanti sudah mendapatkan output dari SPSS, maka output dari eigenvalue dan condition index itu akan kita masukkan ke dalam rumus ini, sehingga kita mendapatkan seberapa besar nilai dari kondisi matrik korelasi dan seberapa besar nilai dari condition index itu sendiri. Dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kalau kita mengacu kepada kriteria dari Montgomery dan Peck, memberikan kategori multikolonialitas berdasarkan harga atau nilai dari K itu sendiri, yaitu apabila kurang dari 100 maka dinyatakan bahwa gejala multikolonialitasnya itu rendah atau tidak ada sama sekali. Tetapi apabila nilai ya K itu dari kisaran 100 sampai 1000, maka dikatakan korelasi linear antar sesama variabel bebas itu kuat. Dan apabila nilai output nantinya dari K ini di atas 1000, maka memiliki korelasi linear yang sangat kuat. Oke? Nah, kemudian untuk condition index, ya, apabila nilai akhirnya nanti kurang dari 10, maka korelasi linearnya lemah. Di kisaran 10 sampai 30, maka korelasi linearnya itu dikatakan moderat sampai dengan kuat. Sedangkan apabila di atas 30 angkanya, maka korelasi linear sesama variabel bebas itu dinyatakan sangat kuat. Baik, kita akan mengolah data. Nah, di sini ada 3 variabel, dan data-data dari per variabel ini masih sama dengan data yang kita gunakan untuk tutorial uji multikolonialitas dengan nilai tolerance dan variance inflation factor, maupun dengan uji multikolonialitas menggunakan metode part and partial correlation. Jadi linknya nanti ada di dalam deskripsi, silahkan dicek dan dibandingkan angka-angka data kita ini yang akan kita olah ke dalam SPSS. Baik. Ketiga data kita ini, mari kita kopikan saja. Langsung ke SPSS. Oke. Langsung pastekan saja ke data view. Oke, kita rapikan ini ke dalam variable view. Yang pertama kita tulis namanya X1,
lalu yang kedua X2, dan yang terakhir adalah variabel Y. Selanjutnya, desimalnya kita turunkan menjadi 0. Oke. Labelnya kita isikan saja kalau mau ya. Ini katakanlah kepuasan kerja, X2 katakanlah kinerja, dan Y adalah komitmen organisasional. Katakanlah begitu ya. Silakan nanti disesuaikan nama dengan variabel kamu lah. Oke. Kita lihat data view-nya kembali. Ya, ini sudah berubah. Kolom-kolomnya sudah ada nama, yaitu X1, X2, dan Y. Dan masing-masing variabel memiliki jumlah data sebanyak 12. Baik, kita lakukan saja pengolahan data kita dengan menuju analyze, kemudian regression, lalu linear. Oke. Kepuasan kerja sebagai X1 dan kinerja sebagai X2 kita pindahkan ke dalam kotak independen. Kemudian komitmen organisasi sebagai variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Selanjutnya kita menuju ke item statistik. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang sudah dicentang itu adalah estimates dan model fit. Dan satu lagi kita perlu mencentang ini, yaitu collinearity diagnostics. Oke, yang lainnya abaikan saja. Lalu langsung saja continue. Dan selanjutnya oke-kan saja. Oke, sudah keluar hasilnya. Saya besarkan dulu ini. Nah, kalau kita lihat, kita fokusnya ke ini saja ya, ke collinearity diagnostic. Ya, kalau kita lihat, ini angkanya ini, eigenvalue untuk dimensi 1 sebesar 2,985, yang kedua adalah 0,012, dan yang terakhir adalah 0,003. Sementara untuk condition index itu ya, dimulai dari angka 1,0, kemudian 15,586, dan yang terakhir adalah 33,634. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa eigenvalue itu dimulai dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Sementara untuk condition index dimulai dari angka yang paling terkecil hingga angka yang paling besar. Jadi perlu diingat bahwa condition index ini dimulai dari angka 1,00 untuk semua tampilan data. Jadi kalau misalnya tampilan data saya ini dimulai dari 1,00 yang memakai jumlah data 12. Kalau misalnya kamu pakai 30, 50, 100, tetap condition index-nya dimulai dari angka 1,00. Jadi saya kopikan saja ini supaya kita lebih dekat melihatnya. Baik. Baiklah, ini output dari SPSS kita yang barusan kita pindahkan. Nah, ini disebut dengan eigenvalue yang maksimal. Ya, saya kuningkan saja. Dan inilah yang minimumnya. Oke. Nah, data inilah yang akan kita masukkan untuk mendapatkan hasil dari nilai K atau kondisi dari matriks korelasi atau nilai utuh dari condition index. Kalau ini kan condition index per dimension. Jadi dimensi kita ada 3 atau variabel kita ada 3. Maka masing-masing variabel itu memiliki nilai condition index masing-masing. Tetapi ini adalah nilai condition index untuk output penelitian. Jadi itu ya perbedaannya.
Baik, kalau kita melihat nilai max kita itu adalah sebesar 2,985, oke, per 0,003. Jadi kedua data ini kita bagikan saja. Sama dengan 2,985 membagi angka 0,003. Jadi hasilnya adalah 995. Jadi berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh Montgomery dan Peck, maka hasil output dari nilai kondisi matriks korelasi kita atau nilai K atau nilai eigenvalue kita sebesar 995. Artinya bahwa korelasi linear antar sesama variabel bebas itu hampir mendekati 1000 dan dinyatakan kuat, ya. Jadi gejala multikolonialitasnya kuat. Baik. Kemudian kita juga akan mencari nilai condition index yang utuh untuk output penelitian kita. Maka kita masukkan lambda max-nya ini ya sebesar 2,985. Oke ya, 2,985 membagi 0,003. Jadi perlu kita ingat, bedanya ini tidak ada akar, tetapi ini ada akarnya. Jadi ya, gitu ya. Oke. Nah, ini hasil pembagian ini adalah 995. Oke. Jadi sekarang kita buka akarnya. Oke, kita buka akarnya. Kalau di Excel caranya begini, sama dengan SQRT buka kurung 995 lalu tutup kurung, enter saja. Ya, output kita sebesar 31,5436. Jadi berdasarkan kriteria tadi bahwa apabila di atas angka 30, maka gejala multikolonialitasnya sangat kuat. Oke, jadi dari kedua uji, ya, baik yang menggunakan nilai K maupun yang menggunakan condition index, maka kedua-duanya menyatakan bahwa data penelitian kita tidak lolos uji multikolonialitas. Karena nilai K kita menyatakan bahwa sesama variabel bebas kita memiliki korelasi linear yang kuat, dan output nilai dari condition index menyatakan bahwa kedua variabel bebas kita memiliki korelasi linear yang sangat kuat, sehingga data ini tidak perlu diteruskan untuk regresi atau pengolahan data atau untuk menjawab hipotesis. Ya, jadi inilah hasilnya. Jadi ini metode untuk multikolonialitas yang menggunakan eigenvalue dan condition index ini tidak populer. Di YouTube pun tidak. Kalaupun ada itu 1-2. Kenapa? Karena ini sangat ketat ya. Ujinya sangat ketat. Jadi yang paling dominan itu untuk uji multikolonialitas adalah uji Toll dan Fifth. Jadi saya katakan tadi bahwa data yang kita pakai ini sama dengan data di tutorial uji multikolonialitas yang menggunakan Toll dan Fifth maupun yang menggunakan par and partial correlation. Nah, untuk data yang sama kita ujikan ke Toll dan Fifth, lolos uji multikolonialitas. Kemudian untuk par and partial correlation, jadi ada dua nilai untuk zero order, ada dua nilai untuk partial correlation, dan ada dua nilai untuk par correlation. Jadi ada 6. Nah, dari ke-6 itu 5 yang lolos uji, dan 1 lagi tidak lolos uji. Sehingga data kita juga dinyatakan tidak lolos uji multikolonialitas. Dan yang terakhir ini, kita memakai data yang sama dengan dua yang sebelumnya, memakai metode eigenvalue dan condition index. Dan dinyatakan untuk kedua tes kita, baik nilai K maupun condition index, menyatakan bahwa data kita tidak lolos uji multikolonialitas. Jadi banyak ya mahasiswa lebih menggunakan Toll dan Fifth karena syaratnya memang tidak ketat tapi longgar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.